Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kamu angkat tanganmu sekali lagi ke atas. Angkat suaramu, angkat hatimu. Come on. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kau perisai, perisai pelindung. Kamu katakan yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, perisai, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Sekali lagi lebih kuat. Perisai, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, perisai, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kamu jemaat Tuhan katakan, perisai, perisai. Oh, Kaulah lagi. Kaulah Tuhan, lebih kuat, lebih tinggi. Perisai, perisai. Come on, jemaat Tuhan, come on. Sampai imanmu kembali bangkit, dasar keyakinanmu kembali bangkit. Perisai, perisai pelindungku, batu yang teguh, benteng pertahanan. Kamu siap-siap, katakan sepasti, sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Kau turut bekerja, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sampai imanmu kembali bangkit, sampai dasar keyakinanmu akan firman, sampai pemahamanmu akan firman kembali diselaraskan, kembali di-adjust, kembali diperbaiki, kembali disatukan dengan jalan pikiran Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu ke atas, nyanyikan lagu ini sampai dasar keyakinanmu kembali bangkit, sampai imanmu kembali bangkit, sampai firman demi firman sekali lagi akan tergenapi, akan terjadi atas hidupmu. Kamu katakan, pasti terjadi atas hidupku. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Lagi angkat tanganmu, angkat suaramu. Sepasti, oh,
janjimu dalam segala segala perkara Engkau turut bekerja dalam segala perkara Engkau turut bekerja dalam segala perkara dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Lagi lebih kuat, jemaat Tuhan saja katakan dalam segala perkara. Lagi dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kamu memberikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kemana angkat tanganmu? Oh, iman dan pengharapanku teguh. Come on, lewati badai hidup bersamamu. Tanganku buat menjaga Engkau kemenanganku. Iman dan pengharapan, iman dan pengharapan teguh lewati badai. Sekali lagi tutup matamu, nyanyikan lagu ini. Katakan tangan kuat, kamu sampai imanmu bangkit. Iman, iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tangan kuat, engkau kemenanganku. Katakan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Jemaat Tuhan saja katakan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan lagi jemaat Tuhan saja katakan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Oh. Untuk selamanya imanku
Tuhan tak pernah gagal. Amin. Yes. Amin. Yes. Huraya Kau selalu sediakan yang terbaik atas hidup kami. Selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik, selalu yang terbaik yang Kau sediakan atas hidup kami. Reklama ya karana. Huro krala baya kaca. Rokera blaya kreskana maya. Huro ikrana baya. Gora sekana maya. Gora la baya kaca. Oh Jesus, Jesus. Koblaya karalabaya, ukrolabaya, hikrelabaya. Kau Allah yang setia. Kau selalu menggenapi janjimu, tak pernah terlambat dan tak pernah gagal. Firman-Mu selalu tergenapi. Kau Allah, Kau Allah yang setia. Kau selalu menggenapi janjimu, tak pernah terlambat dan tak pernah gagal. Firman-Mu selalu tergenapi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia. Kau selalu menggenapi janjimu, tak pernah terlambat dan tak pernah gagal. Firman-Nya tergenapi. Kau Allah, Kau Allah yang setia. Kau selalu menggenapi janjimu, tak pernah terlambat dan tak pernah gagal. Firman-Mu selalu tergenapi. Lagi Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kau selalu menggenapi janjimu, tak pernah terlambat dan tak pernah gagal. Firman-Mu selalu tergenapi. Mari sama-sama kita belajar lagu ini dari awal. Saya mau tim media tampilkan lirik lagu ini dari awal dan kita nyanyikan lagu ini sampai dasar keyakinan kembali bangkit di dalam Tuhan. Amin. Buka matamu. Kalau saudara belum menghafal lagu ini, kita baca sambil kita nyanyikan lagu ini. Amin. Kita nyanyi sekali lagi dari awal. Kalau ku pandang wajah Sang Raja, ku tersadar akan kedaulatannya. Dia berkuasa mengatur seisi alam semesta. Dia pun mengawasi hari-hariku. Katakan, ku tahu pasti
tahu pasti Dia tetap bertata, berkuasa mengatur, menentukan semuanya. Dia memberiku rasa aman, damai melampaui akal. Dia Allah yang pedulikan hidupku. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, Kau Allah yang setia. Kau selalu menggenapi janjimu. Tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Mu sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, kalau ku pandang wajah sang raja, oh ku tersadar akan kedaulatannya. Dia berkuasa mengatur seisi alam semesta. Hariku, katakan, ku tahu pasti Dia tetap bertata, oh berkuasa mengatur, menentukan semuanya. Dia memberiku rasa aman, damai melampaui akal. Dia Allah yang pedulikan hidup. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Kau selalu menggenapi janjimu. Tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Mu selalu tergenapi. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau selalu menggenapi janjimu. Tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Mu selalu tergenapi. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Mu selalu tergenapi. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Mu selalu tergenapi. Sekali lagi, tak pernah terlambat. Oh, tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Mu selalu Genapi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Firman Tuhan kekal selamanya. Langit bumi boleh berlalu, tetapi perkataanku, kata Tuhan, tidak pernah berlalu. Kekal selamanya. Sekali Dia sudah berfirman atas hidupmu, maka firman itu pasti akan terjadi, pasti akan tergenapi. Katakan, pasti akan terjadi, tergenapi, tidak pernah gagal, tidak pernah terpending, tidak pernah tercancel. Katakan, pasti terjadi atas hidupku. Yang percaya kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Tak pernah terlambat, tak pernah gagal.
firman-Mu selalu tergenapi. Lagi-lagi, tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Mu selalu tergenapi. Buka matamu dan perhatikan saya ke depan. Janji dan firman Tuhan itu sifatnya mengikat. Katakan mengikat. Artinya apa? Kalau Tuhan memberikan janji atas hidupmu, Tuhan juga memberikan aturan main. Kenapa? Karena mengikat. Kalau saudara mau firman tergenapi, firman terjadi, janjinya tergenapi atas hidupmu, sudah seharusnya saudara juga mengikuti aturannya. Amin. Karena akan ada janji dan juga akan ada aturan main. Amin. Kalau bicara tentang anugerah, itu adalah pemberian cuma-cuma, tapi itu pun ada aturan mainnya. Kalau saudara mengaku dalam hati, mengaku dari mulut, akan setiap firman yang saudara terima, Roh bekerja atas hidupmu. Amin. Dan engkau diberikan anugerah. Yang pertama, anugerah itu bicara tentang pemberian cuma-cuma. Engkau akan menikmati hari-hari hidupmu seperti hari-hari surga. Tapi kemudian anugerah bukan hanya bicara tentang pemberian cuma-cuma. Anugerah juga bicara tentang kemampuan ilahi. Katakan kemampuan ilahi ada dalam hidupku. Hal yang tidak mungkin untuk saudara lakukan, tapi karena ada anugerah, ada kemampuan ilahi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ayolah, responi firman dengan akurat. Katakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena ada anugerah yang memberikan kemampuan atas hidupku. Amin. Minggu lalu kita bicara tentang kalau engkau mau melihat kerajaan Allah, Yohanes 3 ayat 3, engkau harus dilahirkan kembali. Ini adalah janji firman. Kalau saudara mau hari-hari hidupmu terus merasakan realita kerajaan Allah. Apa itu realita kerajaan Allah? Hidup tidak dikuasai oleh sakit penyakit. Hidup tidak dikuasai oleh kebencian, kekecewaan. Hidup tidak dikuasai oleh tekanan, oleh kekurangan, tetapi sebaliknya engkau hidup berlimpah-limpah. Ada orang di sini? Amin. Kecilkan sedikit suara saya. Hidup selalu di dalam sukacita, hidup selalu di dalam damai sejahtera. Boleh ada tantangan, tapi tantangan tidak mengganggu hidupmu. Boleh ada masalah, boleh ada konflik dengan orang fasik, dengan orang jahat, tapi mereka tidak bisa mengganggu apa yang ada dalam hatimu. Hatimu tetap tahir. Katakan hatiku tetap tahir. Atau meskipun ada sakit penyakit, tapi engkau tidak kemudian menjadi takut, ragu akan janji Tuhan. Engkau tetap percaya, engkau tetap beriman, engkau tetap punya dasar keyakinan yang kuat bahwa aku pasti sembuh. Itulah dimensi kehidupan di dalam Kristus ketika saudara melihat kerajaan Allah. Yohanes pasal 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat, merasa, masuk di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan sifatnya nanti ketika kita mati. Kerajaan Allah itu kekal adanya dari dulu, sekarang ketika kita hidup, sampai selama-lamanya. Kerajaan Allah itu kekal adanya.
Dan saudara bisa menikmatinya sekarang. Katakan, aku bisa menikmatinya Bisa menikmatinya sekarang. sekarang. Itu janji Tuhan atas hidupmu. Tapi ada aturan mainnya, Pak. Ada aturan mainnya, Bu. Kalau engkau mau melihat kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Yes. Amin. Amen. Dilahirkan kembali itu bukan hanya bicara proses sekali dalam seumur hidupmu. Ketika engkau mengaku Yesus sebagai juru selamatmu, engkau doa di hadapan hamba Tuhan, doa di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini aku mengaku bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang berjanji, yang berotoritas. Aku menerima engkau sebagai Tuhan atas hidupku. Saat itu juga roh bekerja dan membuat rohmu dilahirkan kembali. Tapi sekian waktu lamanya ketika engkau merasa engkau sudah dilahirkan kembali, tapi kok hari-hari hidupmu terus mengalami kekalahan. Ada orang di sini terus mengalami tekanan, terus mengalami intimidasi. Kenapa? Karena rohmu memang baru, tapi pikiranmu, keputusan-keputusanmu, dasar keyakinanmu itu belum dilahirkan kembali. Masih ada proses. Katakan, masih ada proses untuk aku lakukan. Aku lakukan. Dilahirkan kembali. Lahirkan kembali. Karena kalau minggu lalu kita belajar tentang dilahirkan kembali, itu diambil dari bahasa Yunani, genao anoten. Katakan, genao anoten. Now, anoten. Genao anoten adalah proses pengayoman. Ini sederhananya. Proses pembapaan rohani. Artinya apa? Harus ada interaksi antara sang pengayom rohani dan dengan jemaat. Harus ada ikatan di dalam roh antara sang pemimpin rohani, sang gembala rohani dengan jemaat yang dipimpin. Harus ada interaksi di dalam roh. Dan ketika di dalam roh, di dalam setiap firman, saya sebagai pengayom rohanimu memberikan prinsip-prinsip firman. Ada orang di sini? Lalu kau menerimanya dengan akurat. Kau mulai menghancurkan setiap prinsip-prinsip yang salah. Yang tadinya engkau anggap benar, begitu mendengar firman engkau bilang ada sesuatu yang salah dengan prinsipku sebelumnya. Engkau tidak mempertahankannya karena sudah menjadi kebiasaan. Biasa hidup di dalam pergumulan. Yang penting tetap bisa makan, tetap bisa hidup. Gak apa-apa aku hidup dalam pergumulan. Dan saudara menganggap inilah prinsip yang benar. Bahkan beberapa hamba Tuhan bilang, gak apa-apa menderita di dunia, asal hidup sukacita dan berbahagia di surga. Ini prinsip yang salah. Kenapa Tuhan menciptakanmu hanya untuk menderita? Karena sakit, karena kekurangan. Ada orang di sini karena konflik batin. Percuma apa yang diciptakan Tuhan. Karena setiap apa yang dilakukan Tuhan, termasuk menciptakan engkau di atas muka bumi ini punya tujuan, rancangan yang baik, rancangan yang kekal, dan bukanlah rancangan kecelakaan. Itulah yang harus terjadi atas hidupmu. Amin. Tapi kenapa kita terus hidup kalah? Hidup bermasalah, hidup di dalam sakit penyakit. Karena yang baru dilahirkan kembali roh. Jalan berpikirmu, dasar keyakinanmu, keputusan-keputusanmu tanpa kita sadari masih mengikuti pola yang lama. Hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, proses genao anoten, di mana setiap kali kau mendengar prinsip firman, prinsip kebenaran, itu akan merombak hidupmu, merombak jalan pikiranmu, merombak dasar keyakinanmu, sehingga mulai hari ini engkau akan mulai melihat kerajaan Allah nyata atas hidupmu. Amin. 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 Tapi proses genao anoten
harus saudara ikuti. Di dalam proses Genao Anoten ada yang namanya ketaatan. Untuk mendengar dan melakukan arahan yang akurat. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan pikiranku yang sebelumnya? Rombak, hancurkan, ambil firman, prinsip yang benar, lalu ikuti di dalamnya. Kalau belum terjadi apa-apa, itu kan cuma fakta, itu kan cuma data. Kalau belum terjadi apa-apa, terus bertekun, terus taat, terus lakukan firman, terus beriman, sampai sesuatu terjadi atas hidupmu. Ada orang di sini? Di dalam Genao Anoten juga ada yang namanya mematikan keinginan daging. Itu bisa dilihat ketika saudara mendengar firman. Bisa dilihat sekali. Ketika saudara mulai memilah-milah, oh yang ini firman cocok buat saya. Oh kalau firman yang ini cocok buat dia. Ada orang di sini? Dan kalau firman ini menuntut engkau untuk mematikan keinginan dagingmu, engkau bilang sabar. Kayaknya bukan begitu deh. Itu sebabnya engkau dapati kehidupan hari-harimu terus kalah. Kenapa? Soal keinginan lahiriamu saja engkau kalah. Ada orang di sini? Selalu saya katakan ketika kita mendengar firman, dengarlah dengan akurat. Beri bobot yang tinggi atas setiap firman. Responi firman dengan akurat. Seperti Maria meresponi firman oleh malaikat, bahwa apa yang kau katakan itulah yang akan terjadi atas hidupku. Itu kata Maria. Dan kata Maria bilang, yes, apa yang kau firmankan terjadi. Amin, terjadi. Yes, aku terima. Amin. Karena inilah konsep yang benar tentang Genao Anoten. Bahwa engkau harus mulai diayomi, harus mulai dibapai. Dan perhatikan, proses pembapaan tidak seperti yang kita bayangkan sebelum-sebelumnya. Saudara mau tahu seperti apa? Yang kuat berdiri tetap berdiri. Anak-anak muda berdirilah. Saya nggak akan lama, saya janji saya nggak akan lama. Minimal jam 12 kita selesai. Roh Kudus akan membawa kita kepada kehidupan yang selalu berproses. Amin. Yang pertama, kita akan dilahirkan kembali. Katakan dilahirkan kembali. Mengalami kelahiran baru. Amin. Dan kelahiran baru itu adalah proses. Amin. Katakan kelahiran yang baru itu adalah proses. Bukan momentum sekali seumur hidup, tapi itu adalah proses. Makanya kehidupan yang kedua, proses yang kedua, kita akan mengalami pertumbuhan di dalam iman dan percaya kita. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ada orang di sini percaya yang sifatnya lahir dari dalam hidupmu, lahir dari dalam batinmu, intuitif. Bukan apa yang kau lihat yang kau percayai, tapi apa yang kau dengar dari firman. Memang belum dilihat, memang belum dirasa, tapi inilah janjinya. Itulah yang kau pertahankan. Ini yang kau yakinkan. Amin. Lalu proses yang ketiga, engkau akan mulai menikmati. Katakan menikmati kehidupan sehari-hari yang selalu berkemenangan. Kemenangan, amin. Dan Tuhan akan membawa engkau untuk menikmati hal-hal yang supernatural. Dan proses yang keempat, ketika hidupmu selalu berkemenangan. Yang keempat, engkau akan mulai available, siap sedia untuk memanifestasikan Kristus dalam kehidupanmu. Ada orang di sini? Nah, poin pertama, poin kedua,
Lalu kita sudah belajar. Amin. Dimana kalau kita mau melihat kerajaan Allah, saudara harus dilahirkan kembali. Ianya cuma 1-2 orang. Katakan amin dengan kuat. Katakan dilahirkan kembali. Lahirkan kembali. Artinya adalah proses pengayoman. Proses pengayoman. Amin. Amin. Engkau harus mulai dilahirkan kembali. Ada tahapan-tahapan di mana jalan pikirmu harus dirombak. Keputusan-keputusanmu harus dirombak. Dasar keyakinanmu harus dirombak. Pemahaman akan firman juga harus dirombak. Amin. Engkau harus mulai mengikuti kurikulum pembelajaran kehidupan ilahi yang dilakukan oleh Roh Kudus. Mari tampilkan. Saudara masih bersama-sama dengan saya? Saya berdoa saudara memberikan bobot yang terbaik untuk mendengar firman. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kurikulum pembelajaran ilahi oleh Roh Kudus menuju fase yang ketiga. Fase yang ketiga, fase yang mana? Fase yang hidup berkemenangan. Aku harus mulai mempraktekkan yang namanya genau anoten. Yang pertama kita baca dengan kuat. Roh akan melatih kita untuk membangun ulang mindset. Sambil dipegang kepalanya. Mindset. Untuk membangun ulang mindset. Persepsi. Dasar keyakinan di dalam pikiranku. Amin. Bagaimana cara melatih jalan berpikir kita? Bagaimana cara membangun ulang dasar keyakinan kita? Saya berdoa saya tidak terlalu cepat untuk mengajarnya. Saudara siap mengikutinya? Ikuti dinamika yang ada. Meskipun saya mulai agak melambat, tapi saudara tetap harus antusias. Amin. Yang pertama, Roh akan melatih kita untuk membangun ulang jalan berpikir kita, persepsi kita, dasar keyakinan kita, apa yang kita pikirkan tentang firman harus mulai diulang, dirombak. Harus mulai dilatih ulang. Bagaimana caranya? Tahapan pertama, saudara harus mulai menangkap apa yang menjadi dasar keyakinanku terhadap firman. Inilah interaksi genau anoten, di mana saudara sebagai anak di dalam rumah rohani, saudara sebagai jemaat yang sedang diayomi. Ada orang di sini, saudara mulai menghubungkan dirimu, berinteraksi dengan sang pengayom rohani. Tahapan yang pertama, saudara harus mulai tahu apa yang menjadi dasar keyakinan Bapak Gembala tentang firman. Tangkap, serap, imajinasikan, perkatakan. Nah kan, mulai fales lagi nih. Saudara harus bisa menangkap apa yang menjadi dasar keyakinanku terhadap firman. Karena ketika saudara bisa menangkap apa yang menjadi dasar keyakinanku terhadap firman, saudara mulai menjadikan dasar keyakinan yang sama itu juga menjadi dasar keyakinanmu. Ada orang di sini? Katakan dasar keyakinan yang sama akan firman yang diyakini oleh Bapa rohaniku juga diyakini oleh aku. Amin. Saudara mulai menjadikannya sebagai dasar keyakinan yang sama. Bagaimana caranya? Dengar ulang khotbah yang ada. Setiap kali engkau mendengar firman, engkau mau duduk, engkau mau berdiri, catat poin-poin pentingnya. Engkau sedang menjalani proses genau anoten. Dilahirkan kembali, bukan hanya roh, tapi pikiran, keputusan, dasar keyakinan, pemahaman akan firman harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Proses. Belajar. Belajari kembali ayat-ayat firman yang sudah saudara dengar setiap minggu.
Ada orang di sini? Selama saudara tidak membangun kembali apa yang menjadi dasar keyakinanmu, engkau tidak merombak kembali apa yang menjadi pemahaman firmanmu, sama seperti apa yang menjadi dasar keyakinanku, maka kehidupan saudara akan terus mengalami naik dan turun, akan terus mengalami bangkit dan jatuh. Tapi itu bukan janji firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji kehidupan anak-anaknya selalu ada di atas atau ada di bawah. Kalau sudah ada di atas, terus akan ada di atas. Amin. 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 Seperti fajar pagi hari yang kian tambah terang sampai kepada rembang tengah hari. Itulah janji yang harusnya terjadi atas hidupmu. Engkau di bawah Tuhan terus naik, terus naik, terus naik, dan tidak akan kemudian kembali turun sampai kepada kemaksimalan hidupmu. Katakan sampai kepada kemaksimalan hidupku. Apa yang menjadi kemaksimalan hidupmu? Hidup terus siap sedia untuk agenda Tuhan. Minimal atas rumah rohani ini. Amin. Amin. Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara baca versi mudah dibaca. 1, 2, 3. Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena Pikiranmu mengendalikan hidupmu. lagi-lagi baca sekali lagi dengan suara yang kuat tapi dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Bisa? Bisa. Oke, kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Di atas Segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Amin. 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 Apa yang selama ini ada dalam pikiran kita, apa yang selama ini ada dalam alam bawah sadar kita, tanpa kita sadari, inilah yang menentukan pengambilan keputusan kita. Amin. Amin. Dasar keyakinan yang lama, pemahaman akan firman yang lama harus dirombak kalau memang perlu dirombak. Amin. Harus diganti dengan dasar keyakinan yang baru. Inilah yang akan membuat kehidupan kita ada di fase yang ketiga. Apa itu? Hidup berkemenangan, hidup bersukacita, hidup berbahagia, hidup berkelimpahan dari hari ke hari. Itulah yang harus terjadi atas hidupmu. Itu sebabnya engkau harus mulai bisa membangun interaksimu dengan sang pengayom rohani. Dalam hal ini saya sebagai pemimpin rohanimu, saya sebagai gembalamu, mulailah menghubungkan dirimu, berinteraksi selalu dengan Bapak Gembalamu, bangun komunikasi dengan pemimpin rohanimu. Dan engkau berpikir, loh gimana caranya, kan Bapak sibuk. Ada orang di sini? Ya. Saya juga sibuk dengan pekerjaanku. Ini adalah pemahaman yang keliru. Perhatikan, saya mau interaksi saya sebagai Bapak Gembala dan saudara sebagai jemaat, sebagai anak rohani, bukanlah interaksi yang lahiriah dan manusiawi, di mana kita harus selalu ada di dekat, kita harus selalu tatap muka. Ada orang di sini? Kita harus selalu memanggil Bapak Gembala. Apa yang aku perlu pertanyakan, Bapak Gembala harus ada di depan mukaku, dan dia harus menjawab semua yang menjadi pertanyaanku. Ini keliru, Pak. Ini interaksi yang sangat dangkal, di mana interaksimu hanya secara lahiriah, hanya ketika berjumpa dengan saya, tatap muka, mata dengan mata. Segera tinggalkan interaksi secara lahiriah.
Lalu bagaimana cara berinteraksi dengan Bapak Gembala sehingga aku mau ada di dalam proses genau anoten. Aku mau ada di dalam proses penghayoman. Ya. Berinteraksilah di dalam roh. Ada orang di sini? Berinteraksilah di dalam dimensi pemahaman firman yang sama. Katakan, aku mau berinteraksi di dalam dimensi pemahaman firman yang sama, dasar keyakinan yang sama dengan Bapa rohaniku, dengan gembalaku, dengan pemimpin rohaniku. Bagaimana caranya? Dengar ulang khotbah yang ada. Setiap minggu setelah selesai ibadah seperti ini, minimal paling lambat hari Selasa, tim media sudah kirim bahan khotbah. Bukan bahan khotbah, sudah kirim rekaman khotbah yang saya khotbahkan setiap minggu. Seberapa sering saudara mendengar ulang? Atau saudara memilih mendengar pendeta yang lain? Ada orang di sini? Kenapa? Pendeta yang itu lucu. Kalau mendengar khotbah lucu, putar aja stand up komedi, nggak perlu dengar khotbah. Saudara akan terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Tapi di dalam rumah rohani ini kita tidak sedang main lucu-lucuan. Kita sedang menjalani proses genau anoten, di mana setiap firman yang ditabur, setiap prinsip-prinsip firman, pemahaman firman, dasar keyakinan akan firman, saudara harus mulai belajar mencatatnya, mengimajinasikannya, mendeklarasikannya, mempraktekkan dalam hidupmu. Rombak ulang apa yang menjadi dasar keyakinan yang lama. Siapa yang percaya kalau oleh bilur-bilur darah Yesus kita disembuhkan? Amin. Angkat tanganmu yang percaya, terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tapi seberapa banyak kita, setiap kali kita pusing sedikit aja, yang kita cari adalah Panadol. Yang kita cari adalah paracetamol. Mana obat pusing, mana obat pusing, mana obat pusing. Kenapa? Karena kita baru ada di level percaya kalau bilur Yesus itu menyembuhkan. Amen. Tapi belum masuk di dalam level dasar keyakinanmu. Engkau hanya di level percaya saja, belum ada di level menjadi dasar keyakinan. Kalau itu menjadi dasar keyakinanmu, apapun jenis penyakitnya, apapun wujud penyakitnya, apapun virusnya, engkau percaya bahwa ini adalah paket salah kirim. Aku pusing sedikit, aku bilang, oh ini paket salah kirim nih, aku harus kembalikan kepada pengirimnya. Hai pengirim, hai si iblis, engkau sedang salah alamat. Aku kembalikan. Inilah yang menjadi dasar keyakinan. Seberapa banyak kita tahu bahwa doa itu penting sekali. Berinteraksi dengan Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan, itu penting sekali. Tapi seberapa banyak kita yang punya doa-doa pribadi sudah jarang di hadapan Tuhan? Banyak. Kenapa? Karena itu baru ada di level kepercayaan, belum ada di level dasar keyakinan. Hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang difirmankan itu akan menjadi dasar keyakinanmu, sehingga hanya firman yang terjadi, yang tergenapi, yang engkau praktekkan dalam hidupmu. Katakan, terjadilah atas hidupku. Amin. Saudara harus bisa mulai berinteraksi ketika engkau mendengar firman khotbah. By the way, saudara nggak perlu bikin rekaman pribadi, karena setiap minggu kita akan kirimkan kembali apa yang dikhotbahkan setiap minggu. Engkau mendengar ulang, engkau mencatat ulang. Saudara sedang mengikuti proses penghayoman. Saudara sedang mulai berinteraksi dengan saya di dalam dimensi pemahaman firman yang sama.
Amin. Karena kalau ini yang engkau pastikan terjadi dalam hidupmu, kita nggak perlu selalu tatap muka setiap hari. Ada orang di sini. Kenapa? Karena pemahaman firman kita sama. Jadi waktu saudara mendapati masalah, saudara tahu kalau aku jadi bapak rohaniku, saya tahu apa yang menjadi pengambilan keputusan dari bapak rohaniku. Kalau saudara tanya kepada saya akan menjawab menjadi sebuah peneguhan. Artinya apa? Oh, yang dikatakan oleh Bapak Gembala sama persis dengan apa yang saya percayai. Kenapa? Karena pemahaman akan firman kita sama. Sekian waktu lamanya, ada banyak sekali ketika saya ngobrol, saya dapati pemahaman firman kita belum sama. Dasar keyakinan kita belum sama. Meskipun di dalam firman yang sama, tapi bisa saja penafsirannya berbeda. Dasar keyakinannya berbeda. Kemudian pembelaan dari firman yang lain. Oh, tapi kan Daud istrinya banyak. Tapi kan Salomo istrinya banyak. Ada orang di sini? Dan engkau mulai bimbang. Saya mau ikut yang mana? Saya berdoa, pemahaman akan firman, dasar keyakinan yang akurat itu harus terbangun atas hidupmu. Jadi bagaimana caranya? Ya sudah, adjust pikiranmu kembali, selaraskan dasar keyakinanmu kembali. Apa yang Bapak Gembala firmankan, apa yang Bapak Gembala yakinkan akan firman, itu juga yang aku yakinkan. Cukup. Jangan lagi ada pertimbangan yang lain. Jangan. Karena kalau mulai ada pertimbangan, ujung-ujungnya adalah penolakan. Kenapa bisa ada penolakan? Karena dagingmu masih berbunyi. Keegoisanmu masih nampak. Keakuanmu masih tinggi. Itu semua dirombak di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara di rumah, saya kasih tugas. Bacalah Roma pasal 8 ayat 5. Filipi pasal 4 ayat 8. Roma pasal 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ini bicara lagi tentang apa? Perombakan pikiran. Tapi apa yang mereka yang hidup di dalam roh, hidup menurut roh, mereka akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Baca itu di rumah, deklarasikan ayat ini. Ada orang di sini? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, rombak semua. Kalau kau masih pikirkan bukan pikiran yang ada di dalam firman ini, rombak. Ada orang di sini? Semua yang adil, semua yang suci, semua yang murni, semua yang benar, yang mulia, yang sedap didengar. Pikirkanlah itu, amin. Yang kedua, Roh Kudus akan melatih kita untuk punya sikap hati yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan terhadap Tuhan dan penggenapan rencananya. Coba kita baca sekali lagi poin yang kedua. 1, 2, ini MGH ini bukan megah. Mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Tolong diperhatikan. Disingkat aja, MGH. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Roh Kudus akan melatih kita untuk punya sikap hati yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan terhadap Dia dan penggenapan rencananya. Roma pasal 6 ayat 18 sampai 19. Roma pasal 6 ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan. Saudara sudah pegang handphone masing-masing. Jangan terlalu bergantung dengan media. Roma pasal 6 ayat 18. Oke, sudah ada. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba
kebenaran. Oke, bangun ini menjadi dasar keyakinanmu bahwa engkau sudah dimerdekakan. Dari apa? Dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kuasa iblis, dan mulai menjadi hamba kebenaran. Amin. Amin. Ayat 19. 1, 2, 3. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. Perhatikan ayatnya bilang begini. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahanmu. Sebab sama seperti dulu kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran, hamba kelaliman, hamba kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ada orang di sini? Demikian hal kamu sekarang. Katakan sekarang. Kita lanjut. Harus menyerahkan, baca dong. Yang membawa kamu kepada pengudusan. Dulu kita adalah hamba dosa. Tapi sekarang kita adalah hamba kebenaran. Sebagai hamba kebenaran, engkau harus punya sikap untuk rela mati untuk kebenaran. Engkau harus punya sikap mengutamakan kebenaran di atas segala-galanya. Bahkan sebagai hamba kebenaran, saudara siap untuk habis-habisan hidup di dalam kebenaran. Dulu untuk mencari uang, untuk bekerja, engkau mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan. Bahkan saudara tidak ingat waktu. Sampai saudara sakit. Terus kenapa ketika kita menyembah Tuhan baru 30 menit saudara mulai gelisah? Karena Roh Kudus akan mulai melatih kita untuk hidup mati-matian, hidup gila-gilaan, hidup habis-habisan. Tapi bukan buat dunia, bukan buat dosa, bukan buat hamba kelaliman, hamba kecemaran, tapi menjadi hamba kebenaran. Amen. Kita rela jauh-jauh ke Sentani, ngapain? Healing, jalan-jalan, cari makanan yang paling enak di Sentani. Ada orang di sini? Tapi begitu disuruh PG, wah udah malam pak. Aku rela sampai malam pergi ke tempat yang jauh. Ada orang di sini? Tapi begitu disuruh pergi 1 jam, pingsan saya pak. Sikap hati yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Tapi bukan untuk kelaliman, bukan untuk kedurhakaan, bukan untuk apa lagi, kecemaran, tapi untuk kebenaran. Engkau rela kumpul uang hanya untuk pergi jalan kemana? Ke Bali. Setiap tahun hukum wajib hukumnya kita jalan-jalan ke Bali. Begitu dibilang bulan Agustus ada red SNS, Stephen and Son di BCC, engkau mulai hitung-hitungan. 3 hari 3 malam gak selesai-selesai itu hitung-hitungannya. Bahkan engkau rela utang hanya untuk kebutuhan dirimu sendiri. Tapi untuk Tuhan, engkau rela terlambat 5 menit. Ada yang salah dengan hidupmu. Ada orang di sini? Ada yang salah.
Hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang kembali diselaraskan, roh kembali melatih hidupmu untuk mulai mati-matian, untuk mulai gila-gilaan, mulai habis-habisan kepada Tuhan dan penggenapannya atas gereja ini. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Prinsipnya adalah memberi dan menabur, bukan meminta dan mengambil. Amin. Kalau saudara utang untuk sesuap nasi, artinya saudara sedang merelakan nyawamu kepada yang memberi utang. Ada orang di sini? By the way, harusnya ini kita utang sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkanmu dari dosa, dari hukuman, dari intimidasi. Engkau harusnya dijatuhkan hukuman mati karena dosa. Tapi karena Tuhan mengorbankan dirinya sendiri sebagai anak domba Allah di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus hidupmu. Tapi by the way, engkau tetap punya hutang untuk terus menjadi hamba kebenaran, untuk terus memiliki sikap mati terhadap dirimu sendiri dan mulai hidup terhadap kebenaran. Amin. Sikap yang mati-matian, sikap yang habis-habisan, yang gila-gilaan hanya untuk Tuhan, hanya untuk penggenapan firman-Nya, itu harus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan untuk agenda rumah rohani, saudara pun harus punya sikap yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Karena disinilah prinsip genau anoten itu terjadi. Ketika engkau mengikutinya dengan bertekun, mengikutinya dengan setia, engkau pasti akan mendapati hasil yang sama. Hidup berkemenangan, hidup bersukacita, hidup tanpa sakit penyakit, kesehatan ilahi menjadi bagianmu. Engkau tidak menjadi pribadi yang minder, menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Tapi dengan siapapun engkau bisa berbicara. Ada orang di sini, jati dirimu benar di hadapan Tuhan. Tapi saudara harus mulai ikuti prosesnya. Amin. Berubahlah karena firman, bukan berubah karena sakit, bukan berubah karena masalah, bukan berubah karena utang piutang, tapi berubahlah karena firman. Katakan, aku mau berubah akan setiap firman yang ditaburkan di pagi hari ini. Saudara mulai memberi dirimu untuk mulai mati-matian dengan agenda rumah rohani. Beberapa bulan ini saya bilang bahwa kita akan sedang fokus di dalam dunia pendidikan. Ada orang di sini? Apa yang bisa saudara beri? Apa yang bisa saudara lakukan? Pak, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa. By the way, saudara punya mulut, saudara punya kenalan kerabat. Jadilah sales. Promosikan sekolah kita buat keluarga yang lain. Perhatikan saya ke depan. Kalau saudara sedang memakai satu produk, dan produk ini betul-betul membawa perubahan atas hidupmu, produk ini betul-betul membawa energi positif dalam hidupmu, tanpa engkau sadari, engkau akan mempromosikannya kepada orang yang lain, supaya orang yang lain juga merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Nah, gereja ini punya satu produk sekolah, dan saya mau pastikan sekolah yang terbaik, sekolah yang berbeda dengan yang lainnya. Bahkan kita rela belajar sampai ke BCC, belajar ke sekolah Quiver Center Akademik. Dari namanya udah keren, apalagi isinya keren. Satu hari full kita belajar di sana. Supaya apa? Supaya apa yang terjadi di BCC, mereka punya sekolah yang bagus, mereka punya sekolah yang menanamkan visi, punya sekolah yang menanamkan jati diri dari anak sejak dininya. Itu juga harus ada di BPM School. Harus ada. Lalu kita sebagai orang-orang yang ada di dalam gereja ini, apa yang harus kita lakukan? Promosikan. Ambil brosurnya di Miss Indah. Miss Indah, saya minta brosurnya. Kenapa? Ada tetangga saya usia TK. Saya mau promosikan.
Ada orang di sini? Ya. Bahkan kalau kau bilang, anakmu sekolah di mana? Sekolah di sini. Keluarin. Masukin ke BPM School. Enggak, ini bercanda. Ini saudara kok sense of humornya jadi menurun ya. Ini bercanda, jangan diikuti. Amin. Apa yang saudara bisa mati-matian buat penggenapan rencana Tuhan atas gereja ini, lakukanlah. Yang ketiga, Roh Kudus akan membawa kita untuk melakukan pendisiplinan rohani. Yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roh Kudus akan melatih kita Untuk melakukan. Oke, sebentar. Karena sudah pertengahan khotbah, suaranya agak fals. Ini buat saudara yang akan audisi singers nanti sore, ini pasti gagal nih. Kenapa? Baca firman aja fals. Apalagi nanti nyanyi di depan. Ayolah. Saudara masih bisa bersama-sama dengan saya? Ya. Minimal baca firman jangan fals. Nyanyi fals oke lah, nggak apa-apa. Tapi yang penting baca firman jangan fals. By the way kan saudara tidak memakai mic. Amin. Jadi kalau nyanyi fals ya nggak apa-apa. Paling tidak telingamu saja yang terganggu. Tapi kalau saudara mendapati suaramu fals dan ikut audisi singer, lebih baik mundur secara teratur. Ada orang di sini. Kenapa saya jadi ngomongin itu ya? Oke, saudara sih bacanya fals. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Roh Kudus Akan melatih kita untuk melakukan pendisiplinan pribadi, untuk memiliki gaya hidup yang berguna dan membangun. Amin. Amin. Roh Kudus akan melatih saudara untuk mulai mendisiplin dirimu, sehingga kemudian engkau memiliki gaya hidup, tapi yang saudara miliki adalah gaya hidup yang berguna dan membangun. Katakan gaya hidup yang berguna dan membangun. Jadi kalau ada gaya hidup yang tidak berguna dan tidak membangun, segera disiplin dirimu. Ada orang di sini menghabiskan waktu hanya di depan handphone. Tapi kan saya dengar video-video rohani, masa? Ada orang di sini? Habiskan waktumu media sosial, Facebook. Kan saya lihat ada banyak pendeta-pendeta yang update status tentang firman. Masa? Jangan jadikan itu menjadi alasanmu, sehingga saudara mulai menghabiskan waktumu kepada hal-hal yang tidak berguna dan kepada hal-hal yang tidak membangun. Disiplin dirimu. Kalau bisa hapus semua aplikasi media sosial. Saya pernah 3 bulan berturut-turut, saya tidak buka Instagram, saya tidak buka Facebook. Bahkan Facebook saya sudah game over. The end. Kalau saudara lihat, tapi ada story-story di Facebooknya Bapak Gembala, itu karena terkoneksi dengan Instagram. Kalau saya update story di Instagram, itu pasti masuk juga ke Facebook. Tapi percayalah, saya tidak akan aktif lagi di Facebook. Karena terlalu banyak hal-hal yang tidak berguna. Terlalu banyak hal-hal yang tidak membangun yang ada di sana. Saya cut off. Rela enggak? Cuma 1 orang. Rela enggak? Karena inilah proses Genawanoten. Ketika engkau mau menyelaraskan jalan berpikirmu dengan apa yang menjadi jalan pikirku, engkau harus rela mengeliminasi inputan-inputan yang lain. Dan rela berlama-lama waktumu untuk mendengar ulang khotbah. Untuk mencatat kembali ayat demi ayat. Enggak amin nih. Dan mulai diselaraskan. Kenapa? Karena engkau harusnya bisa melihat kerajaan Allah. Tapi ini akan menjadi susah kalau saudara mulai familiar dengan hidupmu.
akan mulai familiar, bilang, nggak apa-apa Pak Gembala, saya sudah terbiasa hidup di dalam pergumulan. Jadi begitu diberikan solusi, mau nggak hidup terbebas dari pergumulan? Emang bagaimana caranya Pak? Ikut PG. Emang PG itu ngapain? Doa dalam bahasa roh. Terus doa dengan antusias, doa dengan menyala-nyala, doa dengan berkobar-kobar, membangun manusia rohku. Nggak ada cara lainnya Pak, nggak ada. Lalu engkau bilang, oke deh, saya sudah terbiasa hidup di dalam pergumulan. Engkau tidak menerima solusi yang ada. Ya nggak apa-apa. Keuntungan bukan ada pada diriku. Kerugian juga bukan ada pada diriku. Kalau buat saya nggak mau bergumul dengan hidup. Saya nggak mau bergumul dengan sakit penyakit. Saya nggak mau membiasakan hidupku penuh dengan sakit. Nggak mau. Saya mau mulai membiasakan hidupku bergumul di dalam doa, bergumul membangun manusia rohku, sehingga yang terjadi adalah aku melihat kerajaan Allah nyata atas hidupku. Hari ini aku berdoa, aku deklarasikan hal yang sama itu juga yang akan terjadi atas hidupmu. Semua pergumulanmu yang menjadi kebiasaan hidupmu dirombak, dihancurkan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, katakan mulai hari ini, aku membangun gaya hidup yang baru, gaya hidup yang ilahi, gaya hidup membangun manusia rohku jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa. Katakan terjadilah atas hidupku. Amin. Tapi kalau kemudian saudara bilang, nggak apa-apa Pak, saya mau terus hidup seperti ini sudah cukup nyaman buatmu. Nggak apa-apa, ya sudah. Jangan heran di kemudian hari yang kau dapati level kehidupan orang yang lain jauh berbeda dengan level kehidupanmu. Amin. Tapi hari ini saya berdoa, ketika saudara mau to build the man, to transform the nation, lihat saya ke depan. Visi yang Tuhan taruh atas gereja ini besar sekali. Tuhan mau gereja ini punya dampak buat kota. Amin. Punya pengaruh buat kota. Punya dampak buat tanah Papua. Itu besar Pak. Tapi itu tidak akan terjadi kalau jemaatnya hidup biasa-biasa saja. Hidup tertekan, hidup penuh dengan permasalahan, hidup dengan pergumulan, tidak akan selesai. Kenapa? Karena kita akan sibuk dengan diri sendiri. Tapi ketika engkau mendapati hidupmu mulai berkemenangan, hidupmu penuh dengan sukacita, hidupmu penuh dengan kelimpahan, hidupmu penuh dengan kesehatan yang ilahi, mudah saja untuk kita mulai bisa menjadi dampak buat kota Jayapura. Mudah saja. Tapi pastikan saudara mulai selesai dengan keperluanmu masing-masing. Bagaimana cara menyelesaikannya? Naik ke gunung rumah Tuhan. Bangun rohmu semakin kuat. Ikutlah PG. Ingat poin yang kedua. Harus mati-matian, harus gila-gilaan, harus habis-habisan buat menjadi hamba kebenaran. Amin. Yang keempat, sedikit lagi saya selesai. 2 poin lagi. Saudara di rumah baca lebih lanjut. Tuhan tolong kami Tuhan. Coba kita buka dulu sebelumnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Karena tadi di poin yang ini saya belum memberikan firman. Semua yang saya sampaikan ada dasar keyakinannya. Ada di atas di monitor. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 4. Versi firman Allah yang hidup.
Oke, kita baca dengan kuat sampai di ayat 5. 1, 2, 3. Saudara, seperti seorang istri yang tidak setia, yang mengasihi musuh-musuh suaminya. Tidakkah saudara insaf bahwa mengikat persahabatan dengan musuh Allah, yaitu kesenangan-kesenangan jahat dari dunia ini, menjadikan saudara musuh Allah? Sekali lagi saya katakan bahwa jika saudara berhasrat menikmati kesenangan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang belum diselamatkan, saudara tidak dapat menjadi sahabat Allah. Coba kita lihat versi terjemahan yang baru di ayat 4. Terjemahan yang baru di ayat 4. Ayo dengan cepat. Ini terjemahan yang baru di ayat yang 4. Oke. Yohanes pasal 4 ayat 4. Come on. Saudara sudah ketemu? Yakobus pasal 4 ayat 4. Oke, sudah ada di depan. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, Barang siapa ulang. Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tuhan tidak suka kita ada di dua kaki. Kita berdiri di dua tempat. Saudara harus memilih salah satu. Kalau saudara memilih dunia, artinya saudara menjadi musuh Tuhan. Ada orang di sini? Tapi sebaliknya, kalau saudara memilih Tuhan, saudara akan menjadi musuh dunia. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Kalau engkau menjadi musuh dunia, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku sudah mengalahkan dunia. Amin. Ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Maksudnya apa? Tuhan menuntut kesetiaanmu. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus pasal 4 ayat 5, tapi versi firman Allah yang hidup. Kita baca bersama-sama. Versi firman Allah yang hidup. Ayat 5. Bukan tanpa alasan kitab suci mengatakan bahwa Roh Kudus yang ditempatkan Allah di dalam diri kita menuntut kesetiaan kita kepadanya. Kalau kita baca di ayat 4, diibaratkan seperti interaksi antara suami dan istri. Ketika suami ada di luar kota, karena suami sadar ada tuntutan kesetiaan. Ada orang di sini, bukan karena suami takut istri, tapi karena ada ikatan kesetiaan antara suami dan istri. Suami dengan penuh kesadaran akan menginformasikan, Hani, sekarang posisiku ada di sini dan saya sedang lakukan ini. Ada orang di sini? Dan dibangun atas dasar kesetiaan. Jadi sang suami membuka dirinya lebar-lebar untuk diketahui oleh sang istri secara jujur. Itu yang juga Tuhan tuntut atas hidupmu. Harusnya engkau membuka dirimu selebar-lebar. Karena roh yang ditempatkan Allah di dalam hidupmu menuntut kesetiaan. Lakukan pendisiplinan rohani dengan begitu rupa.
Tinggalkan apa yang menjadi hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak akurat, hal-hal yang lahiriah. Disiplinkan dirimu, disiplinkan waktumu. Ini enggak amin nih. Yang keempat, Roh Kudus akan melatih kita untuk mulai dengar-dengaran mengikuti suara hati nurani kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 22. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 22. Kayaknya saya terlalu cepat buat tim media nih. Betul nggak ya? 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 22. Kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ayat 20. Jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Oke, kita baca versi firman Allah yang hidup. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19. Kita baca versi firman Allah yang hidup. Oke, kita baca 1, 2, 3. Dengan demikian kita akan mengetahui benar-benar dari perbuatan kita bahwa kita di pihak Allah. Titik. Lanjut. Hati nurani kita jernih sekalipun kita berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 20. Sebaliknya, jikalau dan merasa bahwa kita telah berbuat salah, nah ini dia, Tuhan akan merasakannya lebih daripada kita karena Ia, amin. Ayat 19 bilang begini, dengan demikian kita akan mengetahui benar-benar dari perbuatan kita bahwa kita ada di pihak Allah. Hati nurani kita, apa katanya? Jernih sekalipun kita berdiri di hadapan Tuhan. Ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan, ada di dalam mezbah penyembahanmu, tidak ada lagi tuduhan di dalam hatimu. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi rasa intimidasi. Hati kita bersih, hati kita tahir, hati kita murni di hadapan Tuhan. Tapi pastikan engkau melatih dirimu untuk terus dengar terhadap suara hati nuranimu. Amin. Hati nuranimu, katakan hati nuraniku akan menuntun aku untuk melakukan hal-hal yang benar. Amin. Ayat 21. Saudara masih bersama-sama dengan saya? Saya sudah mulai melihat ada beberapa orang yang mulai pindah Allah. Ayolah, jadilah mati-matian, jadilah gila-gilaan, jadilah habis-habisan. Amin. Ayolah, sebentar lagi kita pulang. Saya nggak akan menahan saudara sampai sore, karena sore kita akan ada kegiatan lagi. Tapi please, di waktu-waktu yang semakin akhir, pastikan kondisi fisikmu tetap prima. Pastikan pikiranmu tetap fokus. Jangan dulu pikirkan makanan. Engkau tidak akan mati kalaupun sampai malam saudara tidak makan. Percayalah. Amin. Ayat 21 kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Tetapi sahabat-sahabat yang saya kasihi, jikalau hati nurani kita jernih, kita dapat menghadap Tuhan dengan keyakinan yang pasti. Nah, ayat 22. 1, 2, 3. Kita dapat memperoleh segala yang kita minta. Amin. Nah, ini baru matanya besar semua.
Giliran diberikan segala yang kita minta. Dari tadi kek. Kenapa Bapak Gembala gak keluarin ayat ini dari awal? Supaya saudara tetap fokus sampai akhir. Ayat 22 sekali lagi. Kita dapat memperoleh segala yang kita minta. berapa banyak? Segalanya. Kalau saudara minta kesembuhan, dikasih enggak? Amin. Dikasih Dikasihlah. Ayatnya bilang kita dapat memperoleh segala yang kita minta. Amin. Kembali ke awal, janji Tuhan sifatnya mengikat. Harus ada aturannya. Saudara harus hidup di dalam aturannya. Apa aturannya? 1, 2, 3. Karena kita menaatinya dan melakukan hal-hal menyenangkan Dia. untuk diriku sendiri. Hal-hal yang menyenangkan untuk orang tuaku. Hal-hal yang menyenangkan untuk keluargaku. Menyenangkan untuk dia. Amin. Amin. Termasuk ketika engkau mendengarkan firman. Lakukanlah hal yang menyenangkan untuk Tuhan. Minimal menyenangkan hati Bapak Gembalamu. Ada orang di sini? Kalau itu yang kita lakukan, ayatnya bilang kita dapat memperoleh segala yang engkau minta. Minta, ambil apa yang menjadi porsi berkatmu. Tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah gagal. Selalu akan menjadi milikmu. Kalaupun engkau merasa aku baru saja dirugikan, percayalah porsi berkatmu tidak akan pernah hilang. Dan percayalah porsi yang dicuri oleh orang tersebut tidak akan menambahkan apa-apa buat orang tersebut. Nggak akan. Justru engkau akan semakin berkelimpahan. Tapi pastikan hatimu tahir. Tidak ada kekecewaan. Tidak ada iri hati. Tidak ingin balas dendam. Tidak mau mencari pembelaan. Lepaskan pengampunan. Maka porsi berkatmu tidak akan pernah hilang. Dan itu akan terjadi atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang kelima, puji Tuhan. Haleluya. Mana ini? Yuk. Yang keempat dulu, tadi kita belum baca. Yang keempat, 1, 2, 3, Roh Kudus akan melatih kita untuk dengar-dengaran mengikuti suara hati nurani kita. Oke, yang kelima, mempraktekkan genau anoten, pengayoman oleh Bapak rohani, pengayoman oleh pemimpin rohani. Roh Kudus, kita baca 1, 2, 3, akan melatih kita untuk membuat keputusan berdasarkan apa yang kita yakini dari media sosial. Apa yang kita yakini dari firman. Yang mana? Firman yang mana? Yang engkau pahami. Bagaimana cara memahaminya? Belajar ulang, dengar ulang, rombak jalan berpikir yang sama, yang lain, yang lama. Masukkan jalan berpikir yang baru, dasar keyakinan yang baru, pemahaman firman yang baru, yang engkau yakini, dan mulai melatih dirimu untuk mengambil keputusan bukan dari fakta yang ada, bukan dari data yang ada, tapi dari apa yang saudara yakini tentang pemahaman firman. Mulai melangkah
di dalam langkah-langkah iman, mulai bergantung hanya kepada firman. Kalau engkau merasa ragu, tidak yakin, ragu, mulai bimbang, segera yakinkan dirimu. Segera baca ulang lagi ayatnya. Ayatnya bilang apa? Itu yang harus diyakini. Karena ayatnya bilang, bumi dan langit, langit dan bumi, itu pasti berlalu. Tapi firman-Mu tergenapi. Kau Allah yang setia, Kau selalu menggenapi janji-Mu. Katakan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, dan tak pernah gagal. Katakan, firman-Mu tergenapi. Mulai yakinkan dirimu atas setiap firman, sehingga apa yang menjadi keputusan-keputusanmu itu tidak didasari dari apa yang saudara lihat. Saudara lihat suamimu tidak mengalami perubahan, sehingga kau mengambil keputusan untuk bercerai. Artinya engkau sedang tidak yakin dengan firman. Engkau sedang hanya melihat apa yang menjadi data, apa yang menjadi fakta. Lalu saudara bilang, Pak Gembala, tapi ini sudah bertahun-tahun. Ingat, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Nya tidak akan pernah berlalu, tetap tinggal, kekal selama-lamanya. Kalau engkau yakini firman bisa merubah hidupku, firman bisa merubah suamimu, yakini dirimu, terus bertekun, terus berkatakan, terus doakan, suamimu ku berubah, suamiku bertobat, suamiku mengenal Tuhan, suamiku ada di dalam hadirat Tuhan. Yakini terus, yakini terus, yakini terus, sampai sesuatu terjadi atas firman yang saudara yakini. Kalau engkau dapat, engkau terus dikuasai oleh sakit penyakit, itu datanya, itu faktanya. Bahkan sudah ada laporan di kertas, laporan dokter. By the way, itu hanya secari kertas. Kita patut bersyukur karena mereka sudah melakukan tugas mereka untuk menganalisa kesehatan kita. Kalaupun kita dapati ada sesuatu yang salah dengan kesehatan kita, oke? Kita tahu kita salah. Kemungkinan besar ini juga terjadi karena kehidupan yang tidak akurat yang kita lakukan sebelumnya. Ada orang di sini. Jadi gimana caranya? Minta Roh Kudus. Tuhan, tunjukkan padaku mana hal yang tidak akurat yang membuat penyakit ini selalu datang. Aku mau berubah, aku mau bertobat, dan aku mau kembali akurat. Selesai. Ketika saudara mulai hidup akurat, penyakit akan hilang dengan begitu saja. Ada orang di sini. Tapi kalaupun penyakit itu datang kembali, tapi engkau sudah memastikan hidupmu akurat, mengalami perubahan, makan sudah nggak sembarangan, tidur tepat waktu. Ada orang di sini, istirahat yang cukup, tapi penyakit itu kemudian datang, kau tahu bahwa ini hanya paket salah kirim. Bisa nggak saudara membangun dasar keyakinan sampai sekuat itu? Harusnya bisa. Karena kehidupan yang perkasa, kehidupan yang sehat, kehidupan yang antusias, kehidupan yang berotoritas, itulah yang harus terjadi atas hidupmu. Sehingga engkau akan mulai melihat kerajaan Allah terjadi dalam hidupmu. Itulah yang akan terjadi atas hidupmu. Katakan, terjadilah atas hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia.
Kau selalu menggenapi janjimu. Tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Mu selalu tergenapi. Kamu angkat tanganmu. Kau Allah yang setia. Kau selalu menggenapi janjimu. Tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Mu selalu tergenapi. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Mu selalu tergenapi. Tak pernah gagal, tak pernah terlambat, tak pernah gagal. Firman-Mu selalu tergenapi. Come on, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang kuat buat Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Hiduplah di dalam kerajaan Allah. Engkau akan menikmati kehidupan sehari-harimu terus berkemenangan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.